Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Saat ini Ana berniat merekam rekaman suara, berpikir mengenai bacaan tilawah Quran Syekh Al-Albani surah Yusuf dan pengutaraan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah ayat 5 dan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai pemikiran yang diutarakan sebagai petunjuk berada kehidupan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk para sahabat dan seluruh umat Islam, muslimin muslimat, senantiasa ikhlas menjalankan ibadah menuju arah yang lurus. Itulah yang diutarakan Syekh Sulaiman bin Salimul Ar-Ruhaili. Insyaallah rezeki. Ana akan membaca surah Yusuf ayat 1. Surah Yusuf ayat 1. Surah Yusuf ayat Syekh Al-Albani membaca surah Yusuf ayat Ana sedang menuju surah Yusuf ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaiqan kabiran fakut lahadana makana fakut ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Surah Yusuf ayat 78 yang terjemahannya Surah Yusuf ayat 78. Terjemahannya, mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik.
Terjemahan Surah Yusuf ayat 78. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Kata si Ali Jaber, ketika itu menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu berada di waktu di mana Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya menjadi pejabat di suatu kerajaan, di mana ketika datangnya musim panen yang tidak diharapkan dikarenakan tidak bertambahnya hasil panen untuk menjadi bagian dari kehidupan yang sebagaimana niat untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang diinginkan. Maka itu sebelumnya dikarenakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya mengartikan pertanyaan yang ditanya oleh raja yang berkuasa di kerajaan itu. Jadi sebelumnya raja bertanya kepada Nabi Yusuf mengenai dirinya bermimpi bahwa kalau nggak salah ingat mengenai 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk yang penafsiran mimpinya berencana untuk supaya ketika 7 tahun panen melimpah, sebagiannya dipergunakan untuk kehidupan, sebagiannya lagi dipergunakan juga untuk kehidupan dalam rencana ditimbun atau ditabung, sehingga pada datangnya 7 tahun waktu panennya tidak melimpah atau bisa membuat kekurangan hasil panen, bisa mempergunakan hasil panen yang ketika 7 tahun hasil panen melimpah itu. Jadi ketika berada di waktu datangnya 7 tahun hasil panen tidak melimpah, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan rezeki menjadi kepercayaan penguasa, mendapatkan rezeki untuk membagikan hasil panen yang ditabung untuk menjadi bagian ketika hasil panen yang tidak diharapkan karena membuat kekurangan hasil panen untuk kehidupan bisa dipergunakan
dengan hasil panen yang ditabung itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu, karena coba berpikir mempersingkat jalur rezeki. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tuh berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, hanya saja mereka merasa rasa. Namun karena yang dihadapannya adalah pejabat atau penguasa yang dipercaya membagikan hasil panen untuk rakyat, karena keadaan memang kekurangan pangan ketika datangnya 7 tahun hasil panen tidak melimpah, mereka saudara-saudaranya berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan hanya tidak mengenali kalau yang di hadapannya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam meminta pertanggungjawaban dari saudara-saudaranya, dikarenakan untuk menjelaskan kenapa ada barang milik kerajaan di tempat mereka menyimpan panen yang dikasih sebagai bagian orang-orang yang menerima panen, dikarenakan memang lagi krisis pangan. Mereka tidak mengerti kok bisa ada barang milik kerajaan ada di tempat mereka menyimpan pangan. Lalu mereka berkata, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengutarakan, biarlah saudara kalian yang itu, kalau nggak salah bernama Benyamin, atau yang paling paling bungsu di antara mereka, untuk menjadi bagian bertanggung jawab, dikarenakan penjelasan kenapa ada barang milik kerajaan di tempat kantong mereka. Mereka menerima pengutusan Nabi Yusuf tersebut dikarenakan butuh hal seperti itu, butuh waktu banyak, sehingga karena memang lagi membutuhkan pangan di sana sini, saudaranya itu yang bernama Benyamin biarlah ditinggal dulu di istana, ya kan. Mereka pulang ke rumah untuk memberikan hasil pangan, kan kalau enggak bisa kelaparan, ya kan. Namun mereka menjawab, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik, ya kan. Nabi Yusuf alaihissalam
menerima tuh saudaranya yang bernama Benyamin untuk tinggal dulu di istana, ya kan. Namun saudaranya yang lain berkata jangan Benyamin atau jangan yang bungsu ini, karena nanti bapaknya khawatir, karena termasuk yang paling disayang sama bapaknya di antara mereka, sama-sama disayang. Namun tidak seperti pahamnya kenapa lebih disayang. Mereka kata Sayyidina Jaber itu menceritakan, jadi mereka mengutarakan jangan Benyamin, yang lain aja, gini. Nabi Yusuf alaihissalam bilang, maksudnya intinya Benyamin itu walaupun mereka mengutarakan alasan, akhirnya Benyamin tetap ditinggal dulu di istana, terus mereka pulang memberikan hasil panen. Cerita itu akhirnya membuat saudara-saudaranya datang lagi ke istana setelah memberikan hasil panen di rumahnya, ya kan. Datang lagi ke istana bertanya begini begitu. Intinya lupa juga sih anak, intinya jadi keadaannya itu tuh, ya kan, rasa ikhlas Nabi Yusuf alaihissalam memberikan rasa ikhlas kepada saudara-saudaranya dalam bentuk ingin memberikan lebih. Jadi sebetulnya kehidupan ini nih, kisah Nabi dan Rasul enggak sepemahaman dalam bentuk cara artikulasi berkalimat mengutarakan. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Yusuf alaihissalam, zaman Nabi Yunus alaihissalam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengutaraannya tuh di zaman Nabi Yusuf alaihissalam tuh, jadi memberikan piala. Jadi itu barang kerajaan tuh sengaja ditaruh di kantong di mana mereka menerima jatah pangan gitu, untuk mengurangi krisis pangan. Bermaksud mengutarakan bahwa barang berharga di kantong mereka itu adalah untuk membuktikan kebenaran apakah pantas diterima oleh mereka atau mereka termasuk orang yang tidak pantas menerima. Kan pembuktiannya kan akan dibuktikan, ya kan, itu barang apakah berada di situ dikarenakan niat buruk atau niat baik, ya kan. Hanya saja barangnya diterima di situ untuk niat baik, ya kan, bukan karena niat buruk. Niat baiknya supaya mereka tuh mengutarakan ke bapaknya dengan penjelasan yang benar gitu. Kan sebelumnya kan mereka mengutarakan ke bapaknya tidak dengan penjelasan yang
lebih baik, ya kan. Katanya ketika itu Nabi Yusuf diganggu serigala, ya kan. Akhirnya dibuktikan dengan bajunya yang ada noda darah, malah noda darah padahal bukan darahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan. Gini gitu. Nah, ditaruhnya barang berharga di kantong mereka untuk niat baik. Mereka berpikir ke bapaknya, menjelaskan kenapa si Benyamin tidak ikut bersama mereka pulang gitu, ya kan. Karena lupa sih ceritanya gimana. Yang jelas akhirnya mereka menjelaskan ke bapaknya bahwa Benyamin tinggal dulu sementara di istana, berharap agar bapaknya ikut mereka ke istana, bertemu dengan pejabat yang memerintahkan itu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, untuk bertemu dengan Benyamin. Akhirnya penjelasannya itu kan sebagaimana johirnya, ya kan, nggak dibuat-buat, ya kan, nggak dibuat-buat. Hanya saja ada sesuatu di penjelasan itu. Mereka mengutarakan bahwa ada barang berharga di kantong mereka yang diterima untuk menerima hasil pangan, ya kan, di krisis pangan. Sedangkan mereka tidak melakukannya. Mereka menjelaskan ke orang salah Nabi Yakub alaihissalam, ya, nah bapaknya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka menjelaskan tuh saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kan ditanya tuh, ya kan, ketika datang, ya kan, gini hasil panennya hasil pembagian pangannya terima gini, cuman mana Benyamin, gini Benyaminnya ada di sana, kenapa bisa begitu, gini kami nggak tahu. Maksudnya ini perumpamaan keadaan, ya, bukan suatu kejadian waktu itu. Jadi ada perumpamaan keadaan begini, Benyaminnya mana, gini, ya kan. Benyaminnya diperintahkan sama pejabat istana yang membagikan hasil pangan ini kepada kami untuk Benyaminnya ditinggal dulu di istana, terus kami pulang untuk membawa bapak ke istana untuk ketemu pejabat tersebut. Dikarenakan di kantung kami ketika kami menerima hasil pembagian pangan, di dalamnya ada barang berharga milik kerajaan, gini. Akhirnya pas sampai di sana, barang kerajaan itu ternyata adalah pemberian harta dikarenakan sesuatu yang ikhlas dan baik. Hanya saja hal seperti itu secara johirnya, jadi intinya begini nih, ya kan, kisah Nabi, kisah Rasul, ya kan, ada Taurat, ada Injil, ya kan. Dulu tuh di zaman Nabi Musa alaihissalam ada makanan yang dihalalkan oleh agama Yahudi. Agama Yahudi ketika itu adalah agama yang benar, ya kan. Ini dihalalkan, itu dihalalkan. Namun di zaman Nabi Isa alaihissalam, Anda nggak tahu, ya, gini. Pokoknya zaman Nabi Isa alaihissalam ada juga, ya, makanan yang dihalalkan, itu dihalalkan, ini dihalalkan. Namun di zaman Nabi Musa alaihissalam, apa yang dihalalkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Isa alaihissalam, sifatnya diharamkan, bukan karena sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Kan yang menghalalkan kan Allah Subhanahu wa taala ketika itu di zaman Musa alaihissalam, kan. Itu dihalalkan karena Allah yang menghalalkan tuh. Jadi itu termasuk perintah Tuhan, bahwa itu adalah halal.
Namun ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, hal itu mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi haram. Jadi dikarenakan hal itu, apa yang terjadi di kisah Nabi Yusuf alaihissalam tuh mengenai pemikiran fikihnya tuh bisa jadi sesuatu yang sebaiknya berpikir sebagaimana benarnya. Berpikir sebagai benarnya adalah berarti kisah itu menjadi kisah berharga, suatu keikhlasan karena dalam keadaan hilaf untuk bertobat. Orang kalau hilaf ya sahih fikihnya adalah bertobat, keikhlasannya. Jadi ada orang nih kan hilaf berbuat salah, ya kan? Jadi sebenarnya nih kisah Nabi Yusuf ini dengan saudaranya sesuatu yang ada di kehidupan ini, sesuatu yang cukup rumit, betul-betul rumit sebetulnya. Kisah fikih mengenai catatan amal baik dan catatan amal buruk yang rumit. Banyak yang orang belajar agama hilaf, bisa jadi bukan hilaf lagi tapi menyesatkan karena salah berfikih, ya kan? Contohnya apa? Contohnya orang yang Ahmadiyah Syiah kayak begitu tuh fikihnya tuh. Terusnya orang yang berdakwah dengan ilmu agama begini begitu, katanya begini begitu. Jadi semua fikihnya menjadi bentuk mustabihat agama dengan pemikiran hilaf yang ikhlas lalu bertaubat, ya kan? Jadi kan saudaranya Benyamin ditinggal di istana dikarenakan di kantong yang diberikan kepada mereka tuh saudara-saudaranya Nabi SAW ditaruh barang berharga kerajaan untuk menjadi suatu simbol pemikiran bahwa di dalam kantong ini ada barang kerajaan yang harus dibuktikan, ditanya kenapa bisa berada di dalam kantong kalian gitu. Padahal mereka nggak merasa, ya kan? Kok bisa ada gini ya kan? Pokoknya pemikirannya begini. Orang kan jadi ada mualaf nih kan, ada mualaf. Contohnya mualaf atau apa ya? Bukan mualaf, contohnya begini nih. Contohnya begini aja deh, khilafah, ya kan? Kan Nabi Muhammad SAW kan sudah meninggal, ya kan? Lalu kekhilafahan yang ketika itu dipimpin Nabi Muhammad SAW kan berasa tuh, ya kan? Berasa. Coba deh bayangkan, ya kan? Pemimpin ini siapa tuh waktu itu? Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi hingga ketika datang waktunya Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu umat-umat muslim, sahabat-sahabat yang lain dipimpin dengan seseorang yang bernama Sayyidina Abu Bakar, para sahabat, ya kan? Sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Namun kan berubahnya kekhilafan itu kan kode dan kodarnya kan dirasakan. Sebelumnya kan yang memimpin kan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Lalu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pemimpinnya
adalah Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Nah, walaupun dulunya dipimpin oleh orang yang berstatus nabi atau rasul, dan kini dipimpin oleh orang yang berstatus bukan nabi dan atau rasul, hanya saja sahabat, itu status hak kepemimpinannya sama-sama halal. Sama-sama halal dikarenakan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kan meninggalkan warisan, ya kan. Warisannya itu adalah ilmu agama, ya kan. Ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu agama Islam. Jadi warisan Nabi Muhammad SAW itu bukan agama, ya kan, bukan agama. Warisan Nabi Muhammad SAW itu adalah ilmu agama, pemikiran agama Islam. Rahmatan lil alaminnya itu adalah agama Islam, ya kan. Rahmatan lil alaminnya agama Islam, pemikiran untuk mendapatkan rahmatan lil alamin, agama Islam yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW dan mereka ahli-ahli agama yang benar, ya kan. Sebagaimana mereka memahami setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pemimpin sekarang atau ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Lalu Sayyidina Abu Bakar memimpin, ada kisah-kisahnya, ya kan. Lalu Sayyidina Abu Bakar meninggal, kepemimpinannya berganti kepada itu tuh karena lupa. Akhirnya terus akhirnya berada di kisah Hasan dan Husain, ya kan. Coba deh, itu mesti ahli sejarah yang betul-betul susah sih kalau berpikir mengenai intinya. Untuk mudahnya itu terlalu rumit kalau meneliti sejarah, ya kan. Intinya pokoknya tiba-tiba berada di kisah Hasan dan Husain, ya kan. Semua orang Islam, kalau termasuk Ana kalau berpikir mengenai kisah Hasan dan Husain tuh yang dizolimi sama orang jahat, nggak enak tuh berpikirnya, ya. Pokoknya kisahnya Hasan dan Husain dizolimi, akhirnya ini menuju akhirat, ya kan. Hasan dan Husain pokoknya gitu deh, kisah Karbala tuh, ya kan. Akhirnya kan hingga ke zaman sekarang nih kan, akhirnya tembus waktu terus berlalu, akhirnya ke zaman sekarang. Ana nggak tahu nih, kan tadinya kan kisah sahabat, ya kan. Sayyidina Abu Bakar, terusnya sahabat lagi jadi pemimpin khilafah, terus mana akhirnya Ana nggak tahu yang terakhir menjadi pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar siapa tuh namanya tuh. Yang Ana tahu sampai sekarang nih nggak ada tuh khilafah atau seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Tiba-tiba semuanya disebut sebagai pemimpin, ya kan. Raja Salman, Presiden Indonesia, Presiden Irak, Presiden Afghanistan, Presiden semua negara punya presiden, pemimpin, ya kan. Cuman kalau dipikir-pikir yang seperti Sayyidina Abu Bakar nih kan orang Islam kan seharusnya begitu kan, ada pemimpin satu, ya kan. Yang mana nih, ya kan. Nah, semua itu akhirnya menjadi pemikiran. Jadi ini rumit nih, insya Allah rezeki mudah, ya kan. Yang membuat semangat beribadah seperti kata Syekh Sulaiman bin Salimul Ar-Ruhaili, ya kan. Kata Syekh Sulaiman bin Salimul Ar-Ruhaili, yang membuat semangat ibadah
kenikmatan beribadah adalah dengan ruh ibadah. Ruh ibadah artinya adalah, misalkan setiap manusia kan ada ruh ya kan. Ruh itu hanya Allah SWT yang maha mengetahui apa sih ruh itu ya kan. Yang jelas manusia hidup karena ada ruh. Ruh itu adalah mengenai rejeki sebetulnya. Rejeki sebagai yang akan berada di surga atau di neraka nantinya. Jadi kalau misalkan ruh Islam, ruh agama Islam, ruh yang ingin beragama Islam dengan baik, ruh yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, pemikiran agama Islam yang baik dan benar adalah Syekh Sulaiman bin Salimul Ar-Roheli menyebutnya ruh ibadah. Jadi ruh yang ingin beribadah Islam dengan baik, seperti yang ketika bulan Ramadan tuh kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Sulaiman tuh menceritakan, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Ramadan beribadah dengan baik ya kan, puasa, banyak berzikir, terus taraweh gini gitu. Terus kata saya Sulaiman bin Salimul Ar-Roheli, Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 bahwa bagian terjemahannya adalah mengenai kehidupan gitu. Zakat, bagi zakat ya kan. Zakat itu Nabi Muhammad SAW nggak menerima harta zakat ya kan. Kalau ada orang ngasih sesuatu ke Nabi Muhammad SAW dalam niat zakat, nggak terima, karena Nabi dan keluarganya nggak menerima harta zakat. Nabi Muhammad SAW hanya menerima harta pemberian, seperti kalau misalkan sahabat punya susu, lagi ngobrol-ngobrol nih ya kan sama Nabi Muhammad SAW, dikasih susu, disuguhkan susu, dibagi susu, sama-sama minum susu, diterima. Katanya pemberian keikhlasan yang kalau zakat kan ikhlas juga kan, cuman kalau zakat tuh sebenarnya sedekah untuk sesuatu yang sebetulnya itu contoh zakat itu yang gampangnya begini. Ada ahli agama Islam, terusnya ada ahli agama lain gitu, contohnya Yahudi yang mengaku beragama Yahudi. Jadi ada dua orang ya kan, satu ahli agama Islam, satu ada ahli agama Yahudi. Ahli agama Yahudi memberikan satu cangkir susu ke ahli agama Islam diminum. Niatnya apa? Serelatif ahli agama yang mengaku agama Yahudi itu memberikan cangkir berisi susu ke orang ahli agama Islam ya kan. Yang jelas tuh susunya susu enak, susu yang menyehatkan. Terus ahli beragama Islam memberikan lagi secangkir susu yang sama, enak, menyehatkan ke ahli agama yang mengaku beragama Yahudi itu. Nah itu bentuknya adalah zakat tuh, zakat. Kenapa bukan pemberian atau intinya begini deh, nggak usah diniatkan zakat atau ini, itu otomatis akan zakat tuh bentuknya. Kenapa bentuknya otomatis akan zakat? Zakat itu artinya adalah kebaikan yang bersifat seperti pemberian gitu. Hanya saja kode dan kodarnya diterima oleh orang yang
seharusnya mampu untuk tidak menerima zakat, ya kan, tapi menerima pemberian bukan zakat. Jadi zakat itu sama pemberian sama, hanya saja berlabel, oh ini harta zakat, oh ini harta bukan zakat, gitu. Terus ada orang Islam, ya kan, sebenarnya hilafiyah juga tuh, ya kan. Jadi ada orang Islam, ya kan, orang Islam sama orang Islam, dia memberikan zakat. Yang satu nggak ngerti juga, ya kan, dia menerima zakat. Sebenarnya nggak pantas menerima zakat, kan ada peraturannya, ya kan. Oh itu nggak pantas menerima zakat, ada penjelasannya, anda lupa. Pokoknya ada orang yang pantas menerima zakat, ada orang nggak pantas menerima zakat. Bukan karena ininya apa. Jadi sebetulnya emang jadi ini pokoknya begitu deh, ya kan. Panjang lebar, jadi panjang lebar, pokoknya begitu. Jadi kan jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, surah Yusuf ayat 78. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya kan, ikhlas beribadah. Ikhlas beribadah ada hubungannya tuh dengan fikih zakat juga, ya kan. Cuman aneh soal rezeki nih, ya kan. Lalu berganti kekhilafahan. Sedangkan orang beda-beda, ya kan. Intinya kalau misalkan baik keadaan, akhirnya ketika bapaknya dibawa ke istana, lalu berjumpa dengan pejabat itu, yang padahal pejabat itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya semuanya jelas, ya kan. Oh itu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya bapaknya seneng, ya kan. Akhirnya bapaknya melihat, oh iya, oh Nabi Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, seneng, ya kan, semuanya seneng tuh, gini gitu. Rumit tuh sebenarnya kisah itu, ada penjelasan detailnya tuh, seperti ini kalau buat kalau kita masak tuh, ya kan, masak nasi kebuli, ya kan, nasi kebuli pakai bumbu ini, bumbu itu, akhirnya jadi nasi kebuli. Rasanya belum tentu sama, ya kan. Intinya orang bilang itu nasi kebuli, ada yang enak, ada yang begini, padahal cara mencoba memasaknya dengan cara yang sama, bumbu yang sama, atau coba lebih baik, ya kan. Intinya nasi kebuli. Tiba-tiba mereka bahagia, pokoknya seperti makan nasi kebuli aja, coba rasanya begini, gini. Rumit tuh sebenarnya tuh, ya kan. Ana menyerah, malah soal kayak gitu alih-alih agama tuh yang selalu rezeki berpikir tuh. Intinya kisahnya tiba-tiba mereka seneng, ya kan. Seperti ini, Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu pemimpin berganti menjadi Sayyidina Abu Bakar. Mereka seneng. Dan terusnya Sayyidina Abu Bakar meninggal, akhirnya berganti pemimpin, mereka seneng, ya kan. Akhirnya banyak kisah-kisah juga, ya kan. Sebenarnya intinya yang dimaksudkan adalah, yang anda pikirkan nih, surah Yusuf ayat 78 adalah suatu keadaan yang kan sekarang ini nih, ya kan, pemimpin yang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, siapa sih, ya kan. Intinya nih, siapapun bisa dan membuat tenang, ya kan, gitu. Siapapun bisa dan membuat tenang. Cara berpikirnya gimana?
suatu teritori atau regional yang dimana di daerah itu dilaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar yang difikirkan oleh ahli agama yang baik dan benar, ya kan. Walaupun banyak penjelasannya ini dan itu, ya kan. Afghanistan tuh bisa jadi termasuk yang pantas juga. Saudi Arabia, ya kan, negara manapun deh pokoknya, ya kan. Kalau Indonesia nggak bisa, belum bisa. Indonesia kan tidak menjalankan syariat Islam, ya kan, padahal negaranya paling banyak orang Islam, ya kan. Cuman siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia nggak akan pernah pantas atau nggak akan pernah mempunyai hak seperti mereka yang bisa dipikirkan menjadi sosok yang itu bisa menjadi khilafah apapun keadaannya, ya kan. Intinya syaratnya apa? Menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Syariat Islam kan nggak sembarangan, ya kan. Syariat Islam itu diatur, diteliti, disusun dengan ilmu agama, segala-segala yang rumit menjadi mudah, ya kan. Syariat Islam, keadilan, keindahan, kebahagiaan, ya kan. Saudi Arabia coba lihat tuh, ya kan, walaupun sudah dengan syariat Islam yang dipikirkan dengan teliti oleh agama Mekah Madinah, banyak orang yang bilang Saudi Arabia begini begitu, ya kan. Bisa jadi mereka berkata benar, ya kan. Walaupun mereka berkata benar, karena keadaannya ada yang tidak seperti yang sempurna dipikirkan, tetap saja bentuk syariat Islamnya harus lebih dipahami untuk dipikirkan, gitu. Itu salah satu bentuk keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Begitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf ayat 78, ya kan. Terus ayat 79, qala ma'adallahi anna kuda illa mawajadna mata'ana indahu inna idza zalimun. Yang terjemahannya surah Yusuf ayat 79, dia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menahan kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami demikian, berarti kami orang yang zalim. Ya kan, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan, ya kan, kepada seluruh kerajaan. Kan otomatis momen itu kan menjadi perhatian banyak orang, ya kan, termasuk raja, ya kan, termasuk raja, penguasa, dan pejabat-pejabat yang lain. Terjemahan surah Yusuf ayat 79, dia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menahan kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami demikian, berarti kami orang yang zalim. Bahwa akhirnya jelas, ya kan, ditemukannya harta di kantong saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah maksud untuk menjadi pesan kepada suatu keadaan berpikir. Jadi rumit nih, makanya ilmu agama itu nggak sembarangan orang berpikir, ya kan. Teman, makanya Anda dari dulu
banyak-banyak berdoa kalau baca Al-Quran. Kenapa? Serem kalau misalkan nggak rezeki, bisa walaupun niat baik tiba-tiba merasa mengerti padahal belum tentu. Makanya kan kalau baca Quran kan ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Kan firman Tuhan itu kan untuk berada di kehidupan, ya kan, dunia dan akhirat, sebagai petunjuk. Tuhan Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Perkasa. Intinya kalau pengen mudahnya, belajar kepada ahli agama yang lurus, benar, dan jelas baik adanya, walaupun ada hilaf-hilaf. Intinya biasanya kan ahli agama itu mendakwahkan, ya kan, berkata, menjelaskan, seperti Syekh Jabir tuh termasuk yang kalau misalkan tilawah-tilawahnya banyak yang benar pastinya, ya kan. Syekh Sulaiman sebenarnya kalau ingin 100%, sampai saat ini Anda nggak menemukan ahli agama yang 100% segala penjelasannya atau yang aktivitasnya benar tanpa hilaf. Sebenarnya kalau dipikirkan lagi bisa benar tanpa hilaf. Kenapa begitu? Kalau Allah menghendaki, ya kan, bisa benar tanpa hilaf. Kalau Allah menghendaki, Allah memberikan rezeki, jadi nggak bisa berkata nggak bisa tuh tanpa hilaf, gini, ya kan. Jadi itu aja ada, ya kan. Orang yang belajar agama bilang nggak ada orang yang nggak di kehidupan ini nggak bisa tanpa hilaf atau tanpa benar, ya kan. Bisa jadi dia berbuat salah, ya kan. Tuh kata-kata sebenarnya salah tuh, ya kan. Kenapa begitu? Karena bertentangan dengan kode dan kodar. Bukan berarti berpikir-pikir mengenai taubat, ya kan. Kan agama untuk selalu benar, ya kan. Coba dipikirkan, walaupun ada pemikiran fikih taubat, ya kan. Jadi menggabungkan fikih taubat dengan keadaan nggak bisa orang selalu benar, gini bisa aja dia salah gini. Yang itunya sebenarnya bercampur, termasuk fikih. Mereka yang berpikir mencampur aduk tuh, ya kan. Yang tidak mencampur aduk adalah sebenarnya di kehidupan ini orang bisa selalu benar tanpa hilaf, walaupun bukan berarti ujub takabur, ya kan. Karena apa? Karena niatnya berpikiran mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di kehidupan ini tanpa hilaf, selalu benar menjalankan hidup yang baik dan benar, bahagia dunia dan akhirat. Tanpa ada unsur takabur, ya kan. Kalau suatu hari nanti atau waktu terjadinya tiba-tiba ada hilaf, ya kan, intinya kan dia semuanya sama seperti yang lain, ya kan. Selalu ingin menjalankan kehidupan dengan baik dan benar, ya kan. Bukan berarti hal itu menjadi alasan membenarkan mereka yang berkata nggak bisa hidup ini untuk selalu benar atau tidak hilaf, ya kan. Gini pasti ada aja berbuat salah, ya kan. Entah apa ini, nggak bisa tuh begitu tuh, kayak begitu aja rumit, ya kan. Jadi ini kan, yang benar yang mana? Yang berniat menjalankan hidup yang benar, padahal orang itu bisa jadi berpikiran ingin selalu benar, ya kan, berkelakuan di kehidupan ini. Makanya itulah dia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menahan
kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami demikian, berarti kami orang yang zalim. Pernah gak ada yang nanya, ya kan, siapa di zaman ini yang seperti Sayyidina Abu Bakar atau yang menjadi khilafah, ya kan? Kalau ditanya tuh ahli agama tuh ahli agama akan menjawab, mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan syariat Islam sebagaimana ahli agamanya menerangkan dan diterima dengan baik. Mereka menjawab begitu tuh. Mereka nggak akan menyebutkan, oh ini dia misalkan Raja Salman, oh ini dia misalkan misalkan pemimpin Afghanistan tuh, yang Taliban tuh. Mereka ahli agama itu nggak akan menjawab begitu. Mereka hanya akan menjawab, mereka yang memiliki kekuasaan yang menjalankan syariat agama Islam dengan baik sebagaimana menerima ilmu yang baik dari agama Islam yang baik dan benar, akan menjawab seperti itu. Orang bisa jadi cepat mendapatkan pemikiran, bisa jadi butuh waktu, ya kan, maksudnya yang mana, ya kan, atau bagaimana, ya kan, kayak gitu-gitu. Bukan berarti salah jawabannya kayak gitu. Nah, kayak seperti bulan puasa tuh, ya kan, bulan Ramadan, ya kan, di Amerika menjalankan ibadah puasa akan begitu keadaannya. Ya kan, di Eropa, di Indonesia, di Timur Tengah, atau di Saudi Arabia, di Mekah Madinah menjalankan ibadah bulan puasa. Nah, seperti itu. Surah Yusuf ayat 80. Walamma stai'asubi wa falamma stai'asu minhu khalasu najia qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawsiqam minallahi wa min qablu ma farratum fi Yusuf falan abroha ardo hatta yadana li abi au yakumallahu li wa huwa khairul hakimin. Yang terimaannya surah Yusuf ayat 80. Surah Yusuf ayat 80. Ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini
sampai ayahku mengizinkanku atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Kalau misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan percaya diri sebagaimana niat percaya diri meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya Allah Tuhanku, aku mohon aku mendapatkan rezeki darimu ya Allah Tuhanku untuk menjadi penghuni surga. Doa seperti itu penuh percaya diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh semesta alam, untuk menjadi penghuni surga, dengan niat, dengan percaya dirinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghuni surga, lalu menjalani kehidupan, ya kan? Banyak orang berkelakuan tapi mereka beragama Islam, begini begitu, begini begitu, apapun, ya kan, mereka mendapatkan rezeki di catatan amal yang tercatat. Kalau misalkan semuanya adalah catatan amal yang baik, semuanya hanya karena mendapatkan rahmat lil alamin, yaitu mendapatkan rahmat dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, tentu mereka akan bahagia di surga, sebagaimana mereka paham bahwa bahagia itu adalah hal yang sangat diinginkan, ya kan? Makanya kebanyakan orang ingin bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk bahagia di dunia dan akhirat butuh sesuatu serelatif bentuknya. Kehidupan bagaimana? Insya Allah rezeki semuanya bahagia di dunia dan akhirat, seperti semudah berpikir bahwa insya Allah rezeki menerima hasil pangan di musim panen tidak melimpah, membuat kehidupan terasa bersyukur, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, coba bayangkan makanan kurang karena datangnya musim panen yang tidak melimpah. Intinya artinya kekurangan makanan, intinya artinya adalah bersusah-susah mendapatkan rezeki untuk makan, tapi ada perasaan lega karena dibantu mendapatkan makanan. Contohnya kayak begitu kan enak, ya kan? Sebenarnya kehidupan, makanya kan ada tanda-tanda akhir zaman, ya kan? Nanti yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam bahagianya betul-betul merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sangat indah, ya kan? Kenapa begitu? Lalu mereka berpikir dengan kebahagiaan dunia dan akhirat pada zaman Nabi Muhammad SAW, apakah sama? Jadi ada pertanyaan nih, apakah bahagia dunia dan akhirat di zaman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup tuh ketika itu sama dengan bahagia dunia dan akhirat saat nanti Nabi Isa alaihissalam datang kembali? Itu rumit tuh, teman. Johir pemikirannya
Iya sama, namun tidak serupa. Iya sama namun tidak serupa. Di zaman Nabi Isa alaihissalam nanti bagaimana kita nggak tahu, ya kan? Bagian dunia akhiratnya bagaimana? Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW kan, ketika itu kan bagian dunia akhiratnya mereka punya harta begini apa dengan ikhlas, ya kan, begini-gini, membantu apa, memberikan harta untuk jalan yang lurus, gini. Pokoknya kisah-kisah Nabi Muhammad SAW tuh. Walaupun di zaman sekarang semuanya serba enak, ya kan, ada pesawat, ya kan, ada cara makanan yang enak, bagaimana caranya mendapatkan air bersih, ya kan, lalu bagaimana cara menyuburkan tanah, ya kan. Coba dipikirkan zaman sekarang, sedangkan zaman Nabi SAW maju ke depan, ya kan, menuju akhir zaman, ya kan, tetap aja nggak tahu bagaimana, ya kan. Intinya semuanya tersistem dengan baik. Cuman kalau dipikir-pikir, apakah ilmu akan mundur ke belakang seperti pesawat gini-gini? Kan banyak tuh pemikiran modern, ya kan. Oh, bisa jadi suatu hari nanti manusia kembali ke zaman batu karena gini sumber kehidupan habis lah, gini kayak sumber daya alam tuh apa yang nggak kena perang lah, gini. Intinya kalau anak ya berpikir, insya Allah akan semakin mudah, ya kan, insya Allah akan semakin mudah. Karena apa? Karena meraih kemenangan artinya meraih kemenangan kan semakin ini apa tuh, ada perasaan menang. Coba deh pahami perasaan menang, ya kan, menang. Kalau orang menang atau meraih kemenangan ada perasaan lega, mudah, enak, ya kan, gitu. Kayak orang menerima zakat tuh, orang yang menerima zakat seneng tuh biasanya tuh, atau orang menerima kebaikan orang, ya kan, bukan zakat, seneng juga, gitu. Sebenarnya ini rumit nih kehidupan nih, rumit. Makanya paling enak berpikir mendengarkan ahli agama yang enak aja udah. Insya Allah rezeki anak mengingat dari ahli agama. Maka ketika mereka berputus asa, dalamnya mereka menyendiri, berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu, telah mengambil janji dari kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Tanah suci Mekah Madinah, tanah suci sisi bumi, melihat langit. Ini deh, makanya banyak penjelasannya. Ilmu agama sebenarnya sangat penting. Lebih penting lagi apa? Menerima ilmu agama dari orang yang paham ilmu agama. Kan ilmu agama penting, ya kan? Coba bayangkan, ilmu agama itu penting. Lebih penting lagi
menerima ilmu agama dari orang yang paham ilmu agama dengan baik dan benar. Kan bukan karena berpikir ilmu agama penting lalu belajar, ya kan, baca Quran, baca hadis, berpikir, ya kan ilmu agama penting, ya kan. Kalau baca hadis, baca Quran, dia berpikir. Kalau nggak rezeki, padahal udah berdoa tuh, ya kan, ya Allah Tuhanku, tolong berikan aku rezeki ilmu yang mendapatkan perlindungan darimu. Entah apa yang terjadi, ya kan. Dia berpikir gini. Itu artinya kalau misalkan dia salah, dia harus paham bahwa ada orang lain yang bisa membuat dia untuk paham, ya kan, gitu. Karena apa? Kata Syekh Jabir tuh, kata Syekh Sulaiman bin Sarimullah Ar-Ruhaili, kata Syekh Adil Kalbani, kata Syekh Wa'il Fawas Dakil, kata Syekh Salih Syekh Fauzan itu, kata Syekh Utsaimin, menerima ilmu agama dari orang yang paham sangat penting, karena ilmu agama itu memang sangat penting. Akhirnya mereka kan saling mengutarakan ilmu, ya kan, saling bertanya, saling menerima, saling memberikan, gitu. Yang nggak bener, orang belajar ilmu agama merasa menerima, merasa memberikan, padahal ketika menerima salah, ketika memberikannya salah. Contohnya apa? Ahmad dia tuh, ya kan, Ahmad dia orang yang pemimpinnya dikenal Ghulam Ahmadi itu dari India, kan namanya Ahmad dia tuh. Terus Syiah, ya kan, Syiah itu kalau begitu, ya kan, bagaimana kalau misalkan bukan, ya kan, bagaimana dia hanya dikenal sebagai pendakwah, ya kan, yang terkenal, ya kan, tanpa label Ahmadiyah ataupun Syiah, ya kan, hanya saja dikenal, oh Ahlussunnah wal Jamaah, oh dia Sunni, oh dia berpikiran begini. Tetap aja yang diterima atau diberikan adalah mengenai ilmu agamanya, ya kan, kayak begitu. Penjelasannya panjang lebar nih, ya kan. Intinya adalah petunjukan pahamannya yang begitu dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam tuh, ayat 78 sampai 80. Jadi Syekh Adil Kalbani baca surah Yusuf, terus Syekh Sulaiman bin Sarimullah mengutarakan mengenai nikmatnya beribadah dengan nur ibadah, lalu menjelaskan surah Al-Quran ayat 5 surah Al-Bayyinah, lalu menjelaskan bagaimana terasa nikmat beribadah. Contohnya itu tadi, di seluruh dunia, kata ajaran agama Islam, orang Islam di seluruh dunia harus memilih, menyukai suatu keadaan di mana keadaan itu dipimpin oleh seseorang.
karena dia berkuasa. Kalau menurut agama Islam, kata agama Islam, daerah itu harus menjalankan syariat agama Islam yang dibenarkan oleh agama Islam yang baik dan benar. Gitu. Bukan berarti tidak menerima keadaan untuk tidak berpuasa bila berada di Amerika, bila berada di Indonesia, bila berada di Eropa. Orang Islam nih, kalau di Amerika, kalau emang niat berpuasa tuh, ya kan? Kalau orang yang beragama Islam nih kan, dia orang beragama Islam dari Amerika, lalu berada di Indonesia saat Ramadan. Kalau dia berniat menjalankan ibadah Ramadan, dia berpuasa tuh, orang Amerika itu yang beragama Islam di Indonesia. Sebagaimana orang Indonesia yang berada di Amerika, kalau dia niat menjalankan ibadah Ramadan ketika berada di Amerika, dia puasa. Sama aja semuanya, ya kan? Namanya ikhlas, ya kan? Sedangkan kata pendakwah yang sudah pernah ke Eropa, ke Amerika, atau karena mengetahui waktu di daerah-daerah di bumi ini tidak memiliki durasi yang sama untuk terbit dan tenggelamnya matahari. Contohnya Indonesia, kalau misalkan tenggelam matahari sekitar jam 6, ya kan, jam setengah 6, jam segitu deh, ya kan. Kalau di Eropa jam 6 lewat ataupun jam 7 masih terang katanya, ya kan. Belum lagi di daerah Norwegia tuh, ya kan, atau di Iceland, ya kan, ada yang mataharinya nggak muncul, ya kan. Sebenarnya nih, ya kan, sebenarnya kalau dipikirkan tuh pakai ilmu, kan sekarang udah ada satelit, ya kan, ya kan. Coba deh pikirkan, Anda sebenarnya berpikir, ya kan, kalau misalkan ini katanya mataharinya nggak muncul, gini, sebenarnya bentuk bumi kalau dilihat dari satelit gimana sih tuh, ya kan. Apakah karena ada sesuatu keadaan langit, ya kan, misalkan ozon, ya kan. Logikanya kan kalau misalkan ini kan mataharinya seharusnya sama, ya kan. Begini yang menyebabkan mataharinya kadang-kadang ini kadang-kadang gitu. Sebenarnya bumi ketika berotasi begitu bagaimana sih bentuknya, ya kan. Seperti hilal, ya kan. Coba deh bayangkan di setiap bulan Ramadan kalau pengen lebaran, ya kan, oh tanggal segini lebaran, ya kan. Oh, tapi pas dilihat hilal, oh hilalnya nggak kelihatan karena ada awan, karena gini. Oh, besok lebarannya gini gitu. Sebenarnya karena matahari terbit atau karena ada awan atau karena nggak kelihatan. Logikanya berarti mataharinya sama, ya kan, berada di urutan yang sama, ya kan, selalu di posisi tepat, ya kan. Sebenarnya ketika di Eropa matahari nggak kelihatan tuh karena mataharinya di posisi tepat karena ada awan atau apa, atau karena bagaimana tuh, ya. Kalau misalkan mataharinya berada di posisi tepat, ya kan, hanya saja ada awan atau apa yang seakan-akan oh mataharinya bagaimana gini, itu seharusnya waktunya tetap sama, ya kan, waktunya tetap sama. Makanya itu aja masih banyak yang harus dipikirkan, ya kan.
Mudahnya apa? Mudahnya kalau yang dipikirkan dengan mudah berarti karena hilal, karena ada awan ya kan. Oh, mataharinya kelihatan gini-gini ya, karena tutup awan. Oh, karena awan. Kenapa begitu ya kan? Panjang lebar tuh kayak gitu-gitu paling enak menerima ilmu agama dari yang paham tuh, lalu dia mengutarakan ya kan ke bentuk ini bentuk itu tuh. Kalau begitu itu enak tuh dengarnya tuh ya kan, dakwaannya. Oh enak apa, oh iya, oh begini, oh begitu, begini begitu, enak tuh kayak begitu. Jadi insya Allah rezeki ilmunya dari ahli-ahli agama yang baik dan benar seperti ana, insya Allah mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpikir menerima pemikiran ahli agama yang paham, karena mereka adalah ahli agama yang baik dan benar. Karena kalau merekam suara semuanya hanya karena berpikir menerima pemahaman dari mereka, bisa jadi anak hilaf ya kan. Itu aja tetap bisa hilaf ya kan. Tetap aja harus selalu berdoa insya Allah terlindungi dari keadaan yang tidak diinginkan, karena semuanya hanya karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari keadaan yang tidak diinginkan ketika berpikir. Nah gitu ya kan. Kalau anak terlintas nih satu pemikiran, karena iya ya betul, sekarang bulan 7 bulan 8 sih, Allah Akbar. Ana tetap Ana merasa sesuatu tetap bertanya, cuman tetap bertanya. Kalau rezeki Ana bertanya nih, saya Sulaiman bin Sarimul Al-Haili, saya dan saya yang lain, Aki Uti, Ustaz contohnya kan, alim ulama, karena dan ini orang-orang Islam itu juga pastinya ada pengen hijrah, butuh ditolong untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang begitu ya kan. Kan ada orang ya kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku mendapatkan rezeki darimu ya Allah Tuhanku. Tetap aja tuh orang harus ditolong untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Namanya juga saling berbagi, saling memberikan rezeki ya kan. Kayak begitu. Insya Allah rezeki. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.